Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di depan Rumah Sakit Umum Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya baru saja menganalisis bersama dengan teman-teman tentang kasus pegawai KPK yang dianggap baik selama ini justru dianggap tidak layak untuk menjadi pegawai KPK karena ada uji kewarganegaraan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, uji kewarganegaraan itu yang pertanyaannya mungkin perlu kita koreksi. Apakah pertanyaannya itu bersifat menjebak atau bersifat terlalu pribadi atau ada hal-hal yang sifatnya sensitif? Ya, kita tidak tahu. Tapi bagaimanapun, sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah mengutamakan kejujuran. Jangan ada orang-orang yang curang, yang harus ada orang-orang yang memberantas kecurangan. Orang-orang yang memberantas kecurangan itu adalah KPK. Nah, untuk itu pada hari ini saya akan membacakan ayat Al-Quranul Karim. Abang pipis. Serius banyak guna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abang pipis. Bismillahirrahmanirrahim. Pipis apa nasi? Wailul lil mutaffifin. Abang pipis nak. Artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang apabila menyuruh orang lain menimbang, katanya penuhkanlah takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi apabila dia menimbang sendiri, dikurang-kuranginya timbangan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini sudah sering saya ulang-ulang seperti disampaikan oleh Bu Saripah di belakang itu tadi. Jadi begitu seringnya diulang-ulang karena ini pas hari ini hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Juni. Yang persis 1 Juni. Tapi kata Yusril tanggal 18 Agustus yang benarnya. Yang bagaimanapun Pancasila itu harus kita tegakkan sesuai dengan sila-silanya. Yang berkaitan dengan sekarang ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jadi pertama hari ini 1 Juni 2021 adalah hari lahirnya Pancasila yang persis 1 Juni. Yang kedua, pada hari ini saya sudah berdiskusi tentang pegawai KPK, katanya secara kewarganegaraan ada yang tidak layak menjadi pegawai KPK. Padahal menurut pengamatan masyarakat, itu yang mau diberhentikan itu adalah orang-orang yang terbaik di KPK. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang saya bacakan itu tadi? Mungkin ada terjadi satu kecurangan. Itulah ayatnya tadi itu, surat Al-Mutaffifin, artinya surat tentang kecurangan. Nah, kecurangan yang disebutkan dalam ayat ini terutama contohnya adalah kecurangan dalam bidang berdagang, dalam menimbang. Akan tetapi bukanlah
khusus untuk perdagangan saja. Ali. Juga terjadi pada pertimbangan pegawai, pekerjaan sebagai petani, sebagai pegawai negeri, sebagai konglomerat. Nah, tidak boleh curang. Walaupun disebut di situ adalah masalah perdagangan, akan tetapi itu sebenarnya mencakup seluruh bidang kehidupan manusia. Tidak boleh berlaku curang. Nah, jadi saya tidak bosan-bosannya mengulang-ulangi ayat ini karena sampai hari kiamat orang-orang yang curang itu masih tetap ada. Kalau begitu ayat ini surat yang ke-83 surat Al-Mutaffifin harus diulang-ulang sampai hari kiamat. Nanti terlambat nanti. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya teringat akan hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan salasum munjiyat, ada 3 hal yang merupakan kunci keselamatan. Munjiyat, ya, jalan keselamatan. 3. Yang pertama, kunci keselamatan itu adalah khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Artinya takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan ramai. Jadi ibaratnya kasus pegawai KPK itu dalam keadaan sendiri dia tetap beristiqomah untuk memberantas korupsi. Ketika dalam keadaan berdua juga keadaan beramai-ramai juga tidak akan luntur jiwa ingin memberantas korupsi, kecurangan itu. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau di Cina orang korupsi itu semasa Presiden Zhu Rongji itu dihukum tembak. Artinya para koruptor itu diberikan hukuman mati. Dia menyediakan 100 peti mati, 1 tinggalkan untuk saya katanya. Seandainya saya korupsi pun tembaklah saya, biarlah saya masuk ke dalam peti mati itu. Masya Allah, betapa seriusnya Zhu Rongji untuk memberantas korupsi di negeri Cina. Masya Allah. Dan terbukti dalam waktu singkat perekonomian Cina naik karena kejujuran tinggi, walaupun ada puluhan orang yang dihukum ditembak mati. Di antaranya itu ada wanita yang melakukan korupsi juga ditembak mati. Nah, kembali kita kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu tadi mengatakan salasum munjiyat, ada 3 hal merupakan jalan keselamatan, kunci keselamatan. Pertama, khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Harus ada rasa takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan dalam keadaan ramai. Yang kedua, haruslah al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu itu berpenampilan sederhana. Berpenampilan sederhana fil faqri dalam keadaan tidak beruang, wal ghina dalam keadaan beruang. Nah, jadi kalau ada manusia beruang, dia harus bersikap sederhana. Alhamdulillah, maaf sekali lagi. Jadi kalau ada manusia tidak beruang pun harus bisa menampilkan sikap sederhana,
tidak pula menjadi pelit. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama haruslah takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai. Yang kedua, bisa bersikap sederhana pada waktu kaya dan pada waktu miskin. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Ini yang berkaitan dengan KPK itu. Wal adlu, mampu menampilkan sikap adil. Fir ridha, dalam keadaan sayang. Wal ghadab, dan dalam keadaan benci. Jadi seandainya kita sangat sayang kepada seseorang, hukum harus ditegakkan juga. Seandainya kita benci terhadap seseorang, itu hukum harus ditegakkan juga. Itu namanya wal adlu fir ridha wal ghadab. Mampu maaf sekali lagi, mampu menampilkan hidup sederhana dan mampu bersikap adil pada waktu sayang dan pada waktu benci. Fir ridha wal ghadab. Jadi sebenci-bencinya pemerintah terhadap Habib Rizik, nampaknya bisa berlaku adil. Tidaklah karena kebencian itu akan diberikan hukuman setinggi-tingginya. Nyatanya tidak. Kita salut kepada hakim. Kemudian juga masalah pegawai KPK, benci kepada pegawai KPK, bisa juga melakukan adil, berlaku adil. Sekali lagi, kami makan di sini tadi. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mampu bersikap adil. Dengan siapa Bu Dewi tadi? Mampu berlaku adil dalam keadaan sayang dan dalam keadaan benci. Itulah tadi 3 posisi Apa kata Bang Dewi tadi? yang harus kita bersikap, dan 3 kunci keberhasilan. Kunci malapetaka ada 3 pula. Tadi itu kunci keselamatan ada 3. Sekarang ada kunci malapetaka juga 3. Maaf sekali lagi. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب kembali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 3 kunci malapetaka. Ini Yang pertama namanya Israel. hawahu muttabi'an. Ini yang seperti sekarang ini dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Apa dia? Stealing my house, kau mencuri rumahku. Hawahu muttabi'un. Dia terdorong untuk Kalau mengikutkan nggak aku curi rumahmu, kepuasan someone else is gonna steal it. Orang hawa lain nafsu. bakal curi. Jadi lebih baik aku nyuri katanya. Hawahu Kalau bukan aku, muttabi'un. apa nih? Kalau bukan aku yang curi rumahmu, orang lain yang bakal curi. Mengikut kehendak hawa nafsu. Masya Allah. Jadi hawa nafsu pimpinan suatu negara, misalnya Israel, ingin menjajah terus menerus Palestina dengan segala macam alasan. Yang pertama hawahu muttabi'un, yang kedua sukhun Itu muta'un, kikir yang berlebihan.
sukhun muta', kikir yang berlebih. Yang ketiga, i'jabul mar'i bin nafs, mengagumi kehebatan diri sendiri. Omang coba nyanyi. Entah ayo. Astaghfirullahaladzim. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sambil berhenti di depan rumah sakit umum ini, sebentar lagi akan ke bandara mengantarkan anak untuk berangkat ke Jakarta, menaiki pesawat batik ya, batik katanya. Seharusnya berangkat jam 6, diundur menjadi jam 7, tapi jam 5 sudah berangkat ke bandara. Nah, demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berlaku adil dan tidak bersifat curang sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu baju merah? Siapa itu? Omar. Omar Hasan. Itu nenek siapa itu? Nenek Alif. Hah? Nenek siapa? Nenek Alif. Apa nenek Alif? Nenek Alif. Nenek Arif. Nenek Omar. Nenek Alif. Landri. Nenek Omar namanya Bu Ipah. Enggak. Enggak tuh, enggak Om. Om Ali. Malaysia. Ali. Om Ali, oh Om. Oh Om Ali. Om. Pazarlık yapılıyor şu an.